Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya takdimi Al Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Endah Triwisuda Ningsih dan juga Ibu Nur Fatimah. Dan saya juga banyak berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport dan juga mendukung saya untuk mengejar cita-cita saya yang sangat tinggi. Dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Kiai dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Bumi Al-Quran Batu Gajah, Kota Anyar, Probolinggo. Alasan saya mengambil judul tersebut dikarenakan pondok tersebut pondok yang baru berdiri tapi sudah mampu mencetak kader-kader yang sangat baik, bahkan ada juga yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Dan disitulah saya bertanya-tanya, ketertarikan saya seperti apa peran kiai di pondok tersebut dan seperti apa mutu pendidikan di pondok pesantren tersebut. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bab 1, bab 2 dan juga bab 3. Di mana bab 1 yang berisian latar belakang dan juga bab 2 yang berisian kajian teori, dan bab 3-nya ialah metode penelitian. Langsung saja ke bab 1, latar belakang. Di sini latar belakang menekankan membahas tentang mutu. Mutu dianggap bagian yang sangat penting sebab pada dasarnya mutu menunjukkan kelebihan dari salah satu produk bila dibandingkan dengan produk yang lain yang tidak memiliki mutu. Peningkatan mutu merupakan cara maupun usaha dari berbagai lembaga baik yang menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Mutu itu sangat penting di sebuah pesantren ataupun lembaga, karena pesantren yang memiliki mutu itu pastinya adalah pesantren yang sangat baik daripada pesantren yang tidak memiliki mutu pendidikan, seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana peran kiai dalam mengembangkan karakter santri di pondok pesantren, dan yang kedua, bagaimana implikasi kepemimpinan kiai terhadap kedisiplinan santri di pondok pesantren Bumi Al-Quran, dan yang ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung kiai dalam meningkatkan pendidikan di pesantren. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kajian meneliti terdahulu, di mana kajian meneliti terdahulu ini ada 5. Dan yang pertama adalah dari Mustafa Nur Hidayah dengan judul Peran Kepemimpinan Kiai dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulu Gading, Jember. Di sini perbedaannya dari penelitian Mustafa Nur Hidayah dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, yang dimana pada penelitian Mustafa Nur Hidayah berfokus kepada mutu saja, tidak dengan kepemimpinan seorang kiai dalam pesantren. Dan yang kedua yaitu Ahmad Faris dengan judul Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Pendidikan Pesantren. Dan di sini perbedaannya dari penelitian Ahmad Faris dan penelitian ini adalah di pembahasan yang lebih menjelaskan secara detail apa saja yang ada di dalam pesantren, juga termasuk dengan fungsinya. Dan yang ketiga yaitu ada Murdianto. Perbedaannya penelitian Murdianto dengan penelitian ini yaitu pada titik fokusan masalah, yang dimana lebih berfokus kepada strategi peningkatan mutu, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada peran kiai saja, peran kiai dan mutu pendidikan. Dan yang keempat, Mufidah Hidayati, yang judulnya Upaya Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Kurikulum Madrasah Diniyah. Perbedaannya antara penelitian Mufidah Hidayati dengan penelitian ini ialah penelitian Mufidah Hidayati lebih membahas ke manajemen kelembagaannya, sedangkan penelitian ini lebih membahas ke peran kiai dan mutu pendidikan pesantren. Dan yang kelima ada Siswanto dengan judul Desain Mutu Pendidikan
mendirikan pesantren. Dan perbedaannya antara penelitian Siswanto dengan penelitian ini adalah di bagian pembahasannya, yang dimana penelitian Siswanto itu mengarah kepada desain mutu pesantren, dan penelitian ini lebih membahas ke peran kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, seperti itu. Dan untuk bab 2-nya yaitu kajian teori, di mana kajian teori ini ada peran kiai dan juga mutu pendidikan. Di sini yang saya jelaskan pertama yaitu peran kiai. Yang pertama, kiai sebagai pengasuh. Kiai sebagai pengasuh senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan pengawasan kepada santrinya. Pengawasan yang dilakukan kiai yakni pada proses belajar mengajar di pesantren yang berlangsung. Namun di beberapa keadaan ketika kiai berhalangan, kiai telah memiliki musayyid atau staf-staf untuk membantu mengawasi proses pembelajaran santri, baik di kalangan ustadz dan santri. Kiai sangat memperhatikan santrinya, bahkan sampai makanan yang dikonsumsi santrinya. Hal ini sesuai dengan suatu kajian yang menyatakan bahwa lingkungan pesantren kiai adalah pengganti dari orang tua. Dan yang kedua adalah kiai sebagai motivator. Berdirinya pesantren bersumber pada kemampuan kiai dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan di pesantren. Dalam hal ini kiai adalah penguasa pondok pesantren baik secara fisik maupun non fisik yang bertanggung jawab atas kemajuan pesantren. Di sini kemajuan sebuah pesantren tergantung pada seorang kiai. Apabila kiai tersebut mampu menjalani dengan baik tugasnya, maka pesantren tersebut akan lebih maju. Dan yang ketiga ada kiai sebagai pendidik. Kiai dikenal sebagai pendidik di pesantren, sebab kiailah yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta pendidikan pada santrinya. Seorang kiai dalam perannya sebagai pendidik, tentunya seorang kiai menjadi panutan utama di pondok pesantren. Dan yang keempat ada kiai sebagai manajer. Di sini seorang kiai menjadi pengelola di sebuah pesantren, di sebuah pondok pesantren, memainkan peran integral dalam mencapai tujuan pesantren. Kiai mempunyai tugas merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan juga mengevaluasi semua kegiatan pendidikan. Dan yang kelima ada kiai sebagai pengambil keputusan. Peran kiai ini merupakan peran yang sangat penting, karena keputusan yang diambil tanpa memperhatikan segala sesuatu maka akan berdampak terhadap lembaga pendidikan di pesantren tersebut. Maka dari itu sebagai seorang kiai harus bisa memposisikan dirinya dengan baik dan juga mengambil keputusan dengan matang juga dengan baik, agar pesantren tersebut lebih maju dan juga lebih dikenal dari masyarakat luas, untuk mentertarikan masyarakat luas untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren tersebut. Dan yang keenam ada kiai sebagai pemimpin dalam mencapai tujuan pesantren. Tujuan pesantren adalah penguasaan pada aspek agama, yakni yang dirancangnya seluruh program yang harus diikuti santri. Sebagai seorang kiai juga harus bisa mensusun program agar seorang santri itu bisa menjalankan kegiatan yang baik di pondok pesantren. Dan yang ketujuh, kiai sebagai teladan. Seorang kiai sebagai teladan dalam meningkatkan mutu sangat berkaitan dengan proses transfer ilmu. Kiai menjadi contoh bagi santri dan warga pesantren, baik dari perkataan dan juga perbuatan. Di sini sebagai seorang kiai tidak boleh melontarkan kata-kata yang buruk bagi santrinya agar tidak mudah ditiru. Sebagai kiai harus menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik untuk seorang santrinya, sehingga santrinya itu juga bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Dan untuk yang kedua ada mutu pendidikan. Yang pertama pengertian mutu pendidikan. Mutu mempunyai arti kualitas, derajat, tingkat. Secara terminologi, mutu memiliki arti cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan pertentangan. Di sini mutu yang berartikan kualitas
Mutu itu adalah kualitas, mutu pesantren itu adalah kualitas yang dimiliki pesantren. Di mana kualitas itu juga harus baik, tidak boleh buruk agar tidak berdampak kepada masyarakat yang menilainya, seperti itu. Dan yang kedua ada pesantren. Pesantren adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan pe dan akhiran an. Berarti tempat tinggal para santri. Pesantren itu adalah sebuah wadah untuk seorang santri mencari ilmu yang dipimpin langsung oleh seorang kiai. Dan yang ketiga di sini ada pendidikan di pesantren. Apa saja sih pendidikan di pesantren? Pendidikan di pesantren itu ada banyak, mulai dari SD, MI, SMP, dan juga SMA, dan juga ada yang sampai mempunyai universitas. Jadi sangat banyak pendidikan di pesantren. Ada juga diniyah, pengajian kitab, dan juga sebagai lainnya juga. Dan yang terakhir, pengertian mutu dalam perspektif Islam. Arti pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang individu. Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Dari pandangan masyarakat, pendidikan adalah usaha yang untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai budaya terus berlanjut ke masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan aktivitas yang sudah terprogram dalam sebuah sistem. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian kualitatif. Kenapa? Karena dalam penelitian ini mewujudkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah yang menggunakan format deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Dan juga di sini ada teknik pengumpulan data, yang dimana yang pertama ialah observasi. Metode observasi ini adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa adanya bantuan untuk keperluan tersebut dengan perencanaan dan sistematik. Dan juga di sini juga ada wawancara, di mana wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interview atau yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan juga di sini juga ada dokumentasi. Dokumentasinya itu nanti setelah ada bab 4 dan juga bab 5. Setelah dilakukan penelitian di pondok pesantren tersebut. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan di presentasi proposal kali ini. Kalau ada salah kata sedikit, mohon maaf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.